Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di hari Jumat 4 Februari tahun 2022. Hari keempat kita boleh memasuki di bulan Februari. Ada sukacita, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk menjalani kehidupan di hari ini meski banyak tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi. Namun bersama di dalam Tuhan, kita mau melandaskannya semua dalam Tuhan lewat perenungan pagi, kita akan diberikan kekuatan. Kita akan memulai, saudaraku, namun sebelumnya mari bersama kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih kemurahan Tuhan yang tak henti-hentinya boleh kami rasakan. Dari hari ke hari, waktu ke waktu, Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi kami. Sehingga kami diperkenankan Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk boleh menjalani, meneruskan setiap aktivitas dan pelayanan kami. Terima kasih ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Ketika saat ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan akan kembali merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh memahami akan kekayaan firman-Mu yang boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu Tuhan berfirman-Lah, karena kami anak-anak Tuhan siap mendengarkan. Amin. Ya saudaraku, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Lukas 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Injil Tuhan kita Yesus Kristus, Lukas pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Mereka bersungut-sungutlah. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, maka meletakkannya di atas bahunya dan dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kasih Tuhan tetap selalu berserta dengan kita. Di media sosial banyak kita jumpai berita tentang hilangnya seorang anak, hilangnya seorang anggota keluarga, bahkan juga ada di media sosial atau di televisi, di Facebook, dimanapun itu ada seekor anjing yang hilang gitu ya. Contohnya, pada tahun 2015 silam ada seorang ayah di Tiongkok bernama Seng Kuan. Ini ramai dibicarakan karena ia mencari anaknya yang hilang. Pada saat itu anaknya dikatakan berusia 20 tahun, jadi masih 1 tahun lebih ya Bapak Ibu Saudaraku, belum 2 tahun. Tiba-tiba menghilang pada waktu bermain dengan sepupunya. Sejak saat itu Seng Kuan, sang ayah, terus mencari anaknya tanpa kenal lelah. Ia tetap bertekad untuk pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu provinsi Guangdong ke provinsi yang lain. Dan yang membuat saya tersentuh ketika membaca berita ini saudaraku, ternyata Seng Kuan, sang ayah ini memiliki keterbatasan fisik. Jadi kita dapat membayangkan bagaimana susahnya. Dia harus merangkak, dia berjalan menggunakan tangan karena dikatakan dia tidak bisa berjalan lagi. Jadi dia hanya bisa menggunakan tangan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Bapak Ibu Saudaraku. Ia membawa foto anaknya di depan dadanya, menelusuri jalan di seluruh kota Guangdong. Kita tahu bahwa waktu saat itu Bapak Ibu Saudaraku, mungkin saat ini juga, di Tiongkok ada sindikat penjualan anak. Inilah yang membuat hati sang ayah takut, yang menggerakkan hati sang ayah. Karena sang ayah Seng Kuan sangat mengasihi anaknya, dan dalam hal inilah hal yang wajar bagi seorang ayah.
Mari kita bayangkan dalam kondisi ini, Sengkuan yang harus merangkak tanpa kenal lelah, ia berusaha mencari anak yang dikasihi. Kalau manusia saja bisa berbuat demikian, saudaraku, apalagi Allah. Allah menggerakkan, Allah mengarahkan seluruh upayanya untuk mencari orang yang hilang dan tersesat. Dan sangat bersukacita ketika mereka ditemukan. Nah, ternyata dalam perikop pembacaan kita di pagi hari ini, ditemukan ada kelompok yang hilang dan tersesat dan tidak hidup di dalam Tuhan. Dijelaskan bahwa ada pemungut cukai dikenal sebagai orang yang kejam dan tidak adil. Nah, orang ahli Farisi dan ahli Taurat tidak suka dengan orang pemungut cukai, karena pemungut cukai orangnya kejam, tidak adil. Maka melihat hal itu, ketika konteks pada saat itu adalah Yesus makan bersama dengan orang pemungut cukai. Nah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat melihat Yesus makan bersama dengan pemungut cukai, mereka bertanya dalam hati, mereka mengalami kerisihan, keresahan. Aduh, gimana sih Yesus ini? Kok mau makan sama orang yang kejam? Kok mau makan sama orang yang sudah merampok, mencuri, orang yang berzina? Harusnya kan ditegur, ngapain diajak makan bersama? Ini adalah pemikiran orang Farisi dan ahli Taurat. Ia memiliki cara pandang yang berbeda dengan apa yang ingin Yesus lakukan, Bapak Ibu Saudaraku. Pandangan mereka adalah bahwa orang-orang baik sajalah yang akan masuk surga, tapi orang pemungut cukai itu masuk neraka karena mereka berbuat dosa. Pandangan orang ahli Taurat dan Farisi, pandangan mereka adalah bahwa orang baik, orang rajin beribadah, rajin bekerja, banyak amalnya, bersedekah, layak untuk masuk surga. Sedangkan orang yang jahat, penzina, perampok, suka marah, itu hukumnya masuk neraka. Nah, namun apakah seperti itu juga pandangan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku? Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Pandangan Yesus tidak sama dengan cara pandang manusia, terkhususnya cara pandang pada pembacaan kita di pagi hari ini, yaitu orang ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi Yesus datang untuk orang yang berdosa. Maka berbahagialah kita semua yang ada dalam rangkulan Kristus. Karena sebenarnya dosa-dosa kita yang kita harusnya sendiri menanggung, tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita yang hilang dalam dosa, kita yang tersesat, kita dirangkul kembali oleh Allah. Itulah sebabnya juga Tuhan mau datang bersama, makan, duduk bersama orang pemungut cukai. Karena Tuhan menginginkan mereka kembali kepada Tuhan. Mereka kembali lewat dalam kasih Tuhan. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku, kita dapat melihat kasih Tuhan yang luar biasa di dalam Alkitab. Yang pertama, kita mengambil contoh Yunus. Ketika Yunus marah kepada Allah karena ada 120.000 orang Niniwe, musuh Israel, tidak jadi dibinasakan Allah karena mereka mau merendahkan diri setelah mereka mau mendengarkan khotbah Yunus. Nah, Yunus dipakai Tuhan untuk mengembalikan domba yang hilang tersesat tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu Daud berzina dengan Batsyeba, apakah Allah langsung mencabut nyawanya? Tidak, saudaraku. Tapi Allah justru mengutus Nabi Nathan supaya Daud bertobat, supaya Daud kembali. Daud yang hilang kembali dicari oleh Allah. Inilah Allah kita. Allah mencari orang-orang berdosa untuk diselamatkan, bukan untuk dimusnahkan. Dan inilah Injil dan inilah inti dari Injil Lukas, yaitu sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat yang ke-10. Lah, lewat perenungan kita di pagi hari ini, pesan apa yang hendak disampaikan kepada kita? Mari bersama saudaraku kita rangkul kembali saudara-saudara kita, rekan kita, teman kita dalam pelayanan dimanapun, dalam keluarga, dalam pekerjaan, yang mereka notabene adalah anak-anak Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan. Jangan memusuhi mereka yang kita tidak sukai. Kita tahu dosa mereka tercemar, tersebar di sana sini. Akhirnya kita memusuhi mereka, tapi jangan lakukan itu. Tapi yang Tuhan Yesus mau inginkan adalah mari lakukan apa yang sudah seperti Tuhan Yesus ajarkan dan katakan. Berdoalah bagi mereka, mengajaknya untuk bertobat dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Jangan banding-bandingkan dosa kita dengan orang lain. Iyalah, orang tadi itu berhak untuk dikucilkan, dosanya besar. Kalau saya kan dosanya kecil, hanya berbohong saja, hanya mengambil makanan 1-2 saja. Ya saudaraku, kita mengetahui bahwa semuanya itu adalah dosa.
yang tidak benar di hadapan Allah. Kalau kita membenci orang yang kita benci, jangan benci orangnya, tapi kita benci perilakunya. Ya Bapak Ibu Saudaraku, oleh sebab itu kehadiran kita datang untuk mampu merangkul saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, teman sepelayanan kita untuk kembali kepada Tuhan. Jangan musuhi, jangan jauhi, dekatkan. Berikan keyakinan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kembali kita mengajak orang-orang bertobat. Sebab yang hilang juga dikasihi oleh Allah. Selamat melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Allah, sebab Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, di pagi hari ini kami bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa merangkul kehidupan kami. Kami menyadari bahwa Tuhan tetap baik, Tuhan tetap ada menjaga kehidupan kami. Ajarkan kami untuk kami mengasihi sesama kami, tidak membenci, merangkul saudara-saudara kami yang terhilang jauh dari Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita karena Tuhan tetap mengasihi kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Dan ketika di pagi hari ini kami akan kembali memulai aktivitas kami, kiranya Tuhan yang boleh menjaga, memberkati, menyertai kami, sehingga kami diberikan kekuatan untuk kami boleh tetap semangat menjalani hari ini. Meski ada dalam pencobaan, meski kami dalam pergumulan permasalahan, kelemahan tubuh, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan masih memberikan kesempatan dan kekuatan untuk kami boleh tetap fighting, menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Sepanjang aktivitas kami di sepanjang hari ini, Tuhan, kami mau perserahkan dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.